Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat asatid wal ikhwa wat tullab, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan bacaan kitab kita, ya, masih tentang kajian rutin kesehatan Tibun Nabawi, kesehatan holistik, ya, kesehatan Arab klasik, ya. Dimana malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pada bab masih tentang air zam-zam, ya. Dan pembahasan malam ini masih terkait pembahasan tentang air secara umum. Nah, tema kita malam ini adalah yaitu tentang air dan manusia, ya. Seperti yang kita sudah ketahui, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasanya air ini adalah sumber kehidupan, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, ya, kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Jadi kehidupan ini tidak bisa lepas dari yang namanya air. Demikian juga kita manusia, ya. Manusia ini sangat membutuhkan air. Maka air memainkan peran penting karena dinilai sebagai media transportasi utama, ya. Di mana air pada manusia ini nanti akan bergerak dari jantung, ya, dari dan ke jantung tanpa letih. Jadi air itu gitu kerjanya, nanti bolak-balik dari dan ke jantung, ya. Tiap saat, tidak pernah mengenal lelah. Saat bergerak dari jantung, darah mengangkut oksigen dan unsur-unsur makanan ke seluruh tubuh. Nah, jadi dari jantung bergerak ke seluruh tubuh. Apa itu darah? Kita tahu darah kemarin itu, ya, kandungan terbesarnya adalah air. Nah, apa yang dibawa darah? Darah membawa oksigen dan juga unsur-unsur makanan yang kita makan, dibagikan ke seluruh tubuh, ya, supaya apa? Tubuh kita mendapatkan kebutuhan oksigen dan juga unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas, ya. Kemudian saat bergerak ke jantung, darah mengangkut sisa-sisa zat makanan dan racun menuju pusat penyaringan dan pembuangan, yaitu ginjal, yang berfungsi membuang zat-zat sisa dan racun tubuh ke luar tubuh. Nah, jadi kalau tadi dari jantung ke seluruh tubuh itu bawanya oksigen dan nutrisi, ya. Dari tubuh ke jantung, ya, darah itu balik lagi. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan juga racun. Nah, racun dari makanan-makanan yang kita makan itu kan ada yang kena pestisida, ada yang kena
macam-macam lah ya, sehingga dia menjadi racun ya. Racun dan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan ini akan dibawa balik dari tubuh kita ke jantung ya, dari jantung nanti sebelum itu dia akan dibersihkan dulu di ginjal. Makanya ginjal ini sangat penting ya, organ yang tidak boleh dianggap remeh, karena dialah yang akan membantu penyaringan ya daripada sisa-sisa makanan dan racun di dalam tubuh ya. Nanti kemudian setelah disaring, racun-racun yang berbahaya itu, yang tidak dibutuhkan itu, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan itu dibuang melalui feses dan urin. Inilah fungsi utama air di dalam tubuh kita. Dia akan membantu proses pembawaan oksigen ya, penyebaran oksigen ke seluruh tubuh, yang dimana itu dibawa oleh darah. Yang kita tahu darah itu adalah, kemarin kita sudah bahas bahwa darah ini dia mengandung air 85%. Ya, kandungan air. Nah, kalau kurang air bisa kacau ya, bisa terjadi keterlambatan atau bahkan sumbat sama sekali. Sehingga apa? Ya, unsur-unsur makanan yang berupa nutrisi dan oksigen segar yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita bisa bermasalah ataupun tidak sampai, sehingga apa? Akan menjadi sebab kerusakan organ-organ tubuh sehingga tubuh bisa sakit ya. Nah, ini peranan penting air ya dalam tubuh manusia. Nah, itu yang pertama ya, hubungan air dan manusia. Jadi bahwa air itu dia memiliki peran penting untuk mengatur metabolisme ya, mengatur nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu dengannya pula dibawalah sisa-sisa makanan dan racun ya ke ginjal ya, untuk kemudian disaring dan dibuang. Nah, yang kedua, air ini dia memiliki peran vital dalam apa? Dalam menjaga suhu panas. Nah, ya. Jadi suhu panas pada tubuh ya itu akan bisa dijaga dengan adanya ya air yang cukup di dalam tubuh kita. Apalagi hari ini atau belakangan ini kita sedang menghadapi masa apa? Kemarau ya, panas yang sangat berat. Maka di sini penting untuk menjaga kondisi air kita. Artinya minumnya yang cukup ya, tidak boleh malas minum ya. Karena dengan air suhu badan akan terjaga ya. Air dapat kemudian air ini bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa dapat melalui minum tentu ya, tapi juga bisa melalui makanan. Ya, apa itu makanan-makanan yang mengandung air? Di antaranya sayuran dan buah-buahan. Ya, sayuran segar ya. Dan buah-buahan segar ini dia mengandung kadar air yang cukup banyak. Bahkan ada yang sampai 90% dari total berat buah itu kandungannya adalah air. Jadi kalau antum malas minum air langsung, tapi boleh ganti dengan apa? Rajin makan buah segar dan sayuran tapi umumnya di Aceh ini malas banyak makan sayur. Nah ya, adik-adik rajin makan sayur apa tidak? Ya harus rajin lah. Ya, kalau mau cerdas, ya mau pinter, mau sehat, harus rajin makan sayur. Ya, jangan cuma makan nasi pakai ikan tanpa sayur. Pakailah sayur, banyak-banyak makan sayur. Nasinya sikit-sikit. Ya, sikit-sikit tapi 3 piring juga ya. Oh, sayurnya yang banyak ya. Ikannya boleh ya, banyak-banyak juga kalau ada ya. Kalau enggak ada ya ganti tempe boleh lah ya. Penting makan ya. Nah ini ya, jadi air sangat penting bagi kita manusia ya, sebagai media untuk mengantarkan seluruh nutrisi-nutrisi makanan dan juga oksigen dari jantung ke seluruh tubuh
dan membawa sisa-sisa makan dan racun dari tubuh ke jantung yang kemudian akan diproses, dibersihkan di ginjal dan dibuang melalui feses dan urin maupun keringat. Dan juga air ini menjadi apa? Menjadi penyeimbang suhu panas tubuh, yang mana itu penting untuk dijaga bahwa tubuh kita tidak boleh suhunya ya terlalu panas ataupun juga terlalu dingin. Kemudian bagaimana kaitan air dan manula? Kemudian dari sisi problem dan bahayanya, nah, seperti apa nih? Tahu manula? Manula itu adalah apa? Manusia, apa itu manula? Lanjut usia. Nah, manusia lanjut usia. Ya. Nah, untuk manula biasanya ya, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, ya, mereka ini umumnya malas minum karena memang rasa haus pada seorang yang sudah berumur tua itu lemah. Jadi jarang mereka merasa haus. Ya. Sehingga apa? Kadang mereka sampai lupa minum. Nah, cirinya kalau orang tua itu kurang air, sensi, mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Makanya kalau ada kakek ya, umur 60 70 sering-sering tersinggung, nah, adik-adik cepat-cepat ambilkan air putih hangat, kasih minum. Kek, minum dulu, Kek. Nah, kenapa emang? Enggak apa-apa, Kek. Nah, biar fresh ya. Karena memang kalau kurang cairan, sensi. Ya. Ya. Kemudian kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena memang sudah faktor usia tadi, ya. Sehingga mereka itu jarang sekali ya atau lemah untuk merasa haus. Nah, solusinya apa? Disebutkan di sini bahwa berbagai penelitian kedokteran modern menegaskan pentingnya air bagi manula. Jadi manula itu penting untuk diperhatikan kebutuhan airnya. Meski ia tidak merasa haus, maka dia perlu diberi minum secara teratur. Apalagi kalau dia masih aktif ya dalam kegiatan-kegiatan kesehariannya seperti beraktivitas ya, entah itu berolahraga ya, entah itu latihan fisik ataupun mungkin berjalan, jogging dan sebagainya, ini harus diberikan minum ya, disuruh minum. Nah, jadi jangan dibiarkan tidak minum. Jadi anak-anak ini kalau sudah tua, bapak-bapaknya, orang tuanya, ibu-ibunya ya, itu harus diperhatikan ya, minumnya ya, karena mereka cenderung orang-orang tua ini malas minum karena memang rasa haus itu sudah tidak terlalu terasa seperti kita yang muda-muda ini ya. Maka perlu diperhatikan minumnya. Tidak boleh sampai mereka kekurangan. Kenapa? Karena cairan dalam tubuh ini terbuang saat beraktivitas ya, dia bisa banyak terbuang di saat kita melakukan aktivitas yang bisa menguras tenaga ya, sehingga dia pun menguras cairan tubuh. Maka perlu diganti dengan cara memberi minum secara rutin. Nah, lalu kapan sih waktu minum yang baik? Para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian ya, kapan waktu minum yang baik? Nah, ini penting. Minum air sebelum atau setelah makan? Mana yang betul? Sebelum atau setelah makan? Sebelum. Yang satu setelah. Ya, memang begitu. Kalau ada pertanyaan sebelum atau setelah, jawabannya dua ya. Sebelum atau setelah? Nah, mari kita lihat ya. Sebelumnya seperti apa minum yang benar itu. Meminum air saat makan
itu tidak menimbulkan efek negatif apapun, dengan catatan porsi air harus seimbang dan masuk akal. Jadi sementara makan boleh minum, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, dan jangan dikit-dikit minum. Ya, kenapa? Kalau kebanyakan minum air saat makan akan memperlambat pencernaan yang akan menghasilkan gas dan menyebabkan perut kembung. Nah itu. Jadi kalau makan sikit aja minumnya, mungkin tersedak atau terlalu kering nasinya karena nggak ada kuah, nah itu boleh minum. Tapi kalau sudah ada kuah sayur, sebaiknya kuah sayur itu udah cukup. Nah, kalau saat makan, ya jangan terlalu banyak airnya, karena ternyata ini mengganggu pencernaan, bisa menimbulkan gas dan menyebabkan perut kembung. Itu kalau banyak minum saat makan. Maka bagaimana cara minum yang baik? Sejumlah penelitian menyarankan air itu dikonsumsi secara bertahap di luar waktu makan dan proses pencernaan. Nah, jadi kalau mau minum sebaiknya sebelum makan, ya beberapa saat, misalnya 1 atau 2 jam sebelum makan, atau di saat tidak sedang terjadinya proses pencernaan. Nah, ya itu berarti bisa sebelum atau setelah, ini yang terbaik, ya sebelum makan atau setelah makan. Dan waktu yang terbaik atau waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi air kapan? Adalah saat bangun tidur pagi hari. Nah, bangun tidur ya kalau kita bukan pagi ya, subuh. Ya karena orang Islam ini tidurnya nggak boleh bangun pagi, ya bangunnya subuh. Kalau bangun pagi nggak sholat subuh dong, ya kan? Maka bangunnya adalah subuh. Jadi begitu bangun untuk sholat subuh, ini paling bagus untuk minum. Nah, ya minum sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh paling telat. Minum air. Kenapa? Karena di saat lambung sedang kosong, dinding-dindingnya akan menyerap air itu dengan cepat. Nah, ya dengan begitu maka transformasi air ke darah itu lebih cepat juga, sehingga ya metabolisme sirkulasi darah menjadi baik dan stabil. Nah ini makanya Rasulullah juga mencontohkan begitu, ya beliau kalau bangun tidur di subuh konsumsi air berapa banyak? 2 gelas boleh, ya boleh campur madu Pak Ustadz, lebih afdol. Nah, biasanya Nabi itu minum air madu, kalau enggak air nabes. Tahu air nabes? Tahu? Enggak tahu. Ya, adik-adik, ya, nabes itu apa? Air rendaman kurma. Nah, ambil kurma 7 butir, direndam jam 10 malam, diminum paling telat jam 6 pagi. Ya, minum airnya, makan kurmanya saat perut masih kosong, maka itu sangat bagus untuk membuat lambung kita sehat, bebas dari asam lambung maupun GERD dan kembung. Ya, ini ya silakan dibiasakan itu minum air nabes. Ya, ada kurma nggak di sini? Nggak ada. Ya banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan segera ada kiriman kurma. Ya, menjelang Ramadan, tahun depan dong. Ya, nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minumlah air saat perut kosong, alias saat baru bangun tidur di subuh hari. Ya. Nah, dengan kita minum air di waktu perut kosong, dinding-dinding lambung cepat menyerap air tersebut lalu ditransformasikan ke darah. Selanjutnya darah tersebut akan kemudian ya masuk ke ginjal. Dengan begitu sisa-sisa dibuang melalui air kencing yang membawa serta batu-batu ginjal dan zat-zat sisa beracun. Nah ini menjadi tips juga, tips sehat agar tidak terjadi
batu ginjal, penumpukan batu di ginjal kita, ya kristal-kristal batu di ginjal apa? Tadi minum air di pagi hari itu penting setelah bangun tidur, ya saat perut kosong. Dengan begitu ya ginjal akan dibersihkan. Nah, batu-batunya bisa dikeluarkan melalui air yang kita minum yang sudah bercampur dengan darah dan masuk ke ginjal. Ginjal berproses membersihkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan dari makanan yang kita makan, dan juga batu-batu ginjal yang ada, ya begitu juga ya ginjal akan mengeluarkan racun dari tubuh kita melalui apa? Melalui kencing. Nah, ya makanya jangan lupa bangun pagi minum air 2 gelas, ya minimal 1 gelas, ya. Nah, itu cara minum air yang tepat. Kemudian berapa sih jumlah air yang harus diminum? Nah, jumlah air yang harus diminum dalam setiap harinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, setiap orang paling tidak harus meminum air sebanyak 2 liter sehari, atau disesuaikan tentu dengan berat badan, ya. Bisa juga ya. Nah, minumnya bagaimana? Ya, minumnya tentu diberi jarak, bukan 2 liter sekali teguk. Ya, nanti mabuk pula, ya. Minumlah air itu paling bagus adalah per 2 jam. Per 2 jam minum air. 2 jam minum air. Nah, berarti kalau 24 tapi kita per 2 jamnya ini dari pagi ke sore. Ya, jangan sampai malam. Paling telat malam itu jam-jam 8 lah, ya. Nah, maka minum situ bagi 2 liter itu bagi sampai jam 8 malam, dari jam 6 sampai jam 8 malam. Per 2 jam minumnya. Itu lebih bagus, ya. Berapa banyak minumnya? Segelas air, ya. Nah, tapi kalau siang boleh banyak minum, ya. Misalnya ya subuh tadi bangun 2 gelas, nanti jam 9 minum 1 gelas, sebelum zuhur lagi jam 12 minum 2 gelas, ya. Sebelum asar 2 gelas, sebelum maghrib 2 gelas, ya. Isya sebelum 2 gelas, maka 2 liter ini akan terpenuhi, ya. Insyaallah ini kebutuhan air kita, sehingga apa? Ya, tubuh kita akan tetap sehat, ya, dan bisa mengalirkan nutrisi ke seluruh organ tubuh, ya. Begitu juga oksigen. Ya. Maka jangan malas minum, ya, para ikhwah, para ustadz, para tulab sekalian, minumlah air dengan ya standar minimal 2 liter ataupun sesuai berat badan. Kemudian juga minumlah air di saat perut kosong, pada waktu bangun subuh, dan minumlah air paling tidak 1 gelas dalam 2 jam sekali, ya. Kenapa? Karena memang tubuh sangat butuh dengan air, ya. Air yang kita minum akan menggantikan cairan-cairan tubuh yang terbuang, karena setiap harinya tubuh kita kehilangan paling tidak 2,5 liter air melalui 3 organ. Apa saja organ itu? Yang pertama, air akan terbuang 1 liter dari ginjal, karena proses tadi pembersihan sisa-sisa makanan dan racun. Nah, jadi kan keluarkan urin tuh. Cobalah ukur urinnya. Ya, sehari bisa ada 1 liter memang itu, ya. Nah, coba tampung sesekali, ya, biar tahu. Oh iya ya, berarti dari ginjal ini mengeluarkan air 1 liter. Kemudian yang kedua, 1 liter melalui alat pernafasan dan kulit saat tengah kering atau saat tubuh aktif, misalnya ketika melakukan olahraga atau terkena suhu panas tinggi, berkeringat. Nah, apalagi kalau ya main bola misalnya, itu keringatnya banyak, ya. Nah, itu 1 liter juga bisa keluar itu, ya. Kemudian yang ketiga, 0,5 liternya melalui organ pencernaan. Ya.
ini bisa juga keluar air. Sehingga apa? Harus diganti air yang dibuang ini, yang terbuang ini, ya. Diganti dengan apa? Minum air, ya, paling tidak 2 liter setiap hari. Kemudian, ya, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, harus juga banyak minum air. Ketika apa? Udara sedang panas, atau saat berada di tempat tinggi dari titik pantai, seperti ketika berada di gunung atau ketika naik pesawat. Nah, jadi ketika antum naik gunung, misalnya nanti diajak ustadz naik gunung, ya, itu bawa air, ya, harus banyak minum supaya tidak terjadi sesak, ya. Kemudian begitu juga apa? Ketika udara panas seperti saat ini, nah, ini disarankan jangan sering-sering keluar rumah kalau udara sedang panas, ya, dan banyak-banyak minum biar jangan terjadi dehidrasi. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hubungan antara air dengan manusia, di mana air adalah bagian yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat vital yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme maupun juga dalam proses untuk menyerap, ya, dan mengantarkan oksigen serta nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh, dan sebaliknya membawa sisa-sisa makanan dan racun, ya, balik ke jantung yang kemudian dibersihkan di ginjal dan dikeluarkan melalui urin dan feses dan keringat. Dengan demikian, kalau ini terjadi dengan baik, ya, dengan cukupnya kadar air kita, maka tubuh kita akan sehat. Nah, ya, dan tubuh yang sehat ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalau kita ini sehat, ya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, enak ibadah, enak sholat, enak baca Quran, enak berzikir, ya, enak apalagi belajar. Nah, coba kalau kita nggak sehat, ya, duduk sebentar sudah pegel, apalagi aktivitas sebentar sudah pening, makan, setelah makan nyeri lambung. Nah, ini kalau tidak sehat. Maka sehat ini perlu kita jaga, ya, dan diantara cara menjaga kesehatan itu apa? Adalah dengan memenuhi kebutuhan air kita sehari-hari, ya, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh para ahli, agar senantiasa kita bisa kemudian mendapatkan kesehatan kita selalu, ya, dalam kondisi terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup ada beberapa mitos dan fakta, ya, yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, mitos yang pertama, ada yang bilang meminum 2, liter air per hari berfungsi menjaga kesehatan secara umum. Apakah ini benar atau cuman anggapan kosong? Fakta, sebagian besar ahli yakin tubuh kita memerlukan hingga 2,5 liter air agar metabolisme tubuh berfungsi dengan baik. Cairan bisa didapatkan melalui sumber lain selain air, seperti sari buah-buahan dan minuman ringan. Sebagai contohnya, 100 gram apel mengandung 84 gram air. Faktanya, makanan-makanan lain memberikan cairan untuk tubuh sebanyak 1 liter, di samping 300 hingga 500 ml air yang dihasilkan oleh proses pencernaan. Nah, jadi bahwa air 2,5 liter sehari itu adalah memang fakta yang dibutuhkan oleh manusia secara umum untuk menjaga kesehatan tubuh. Mitos yang kedua, apakah teh dan kopi termasuk cairan? Ya. Faktanya, minuman-minuman yang mengandung kafein
seperti teh dan kopi memang memberi sebagian cairan, hanya saja cairan tersebut tidak berguna karena hanya meningkatkan pembuangan cairan melalui air kencing dan membuat tubuh kehilangan air. Sejumlah penelitian medis menegaskan kopi dan teh harus dikonsumsi secara proporsional, tidak lebih dari 6 gelas dalam sehari, sebab kafein memperberat penyerapan zat-zat mineral dan vitamin oleh tubuh, di samping menyebabkan tubuh kering. Nah ini, jadi teh dan kopi boleh minum, boleh ya, tapi jangan makan sambil minum teh. Kenapa? Tanin pada teh itu bisa mengikat zat besi ya, sehingga susah diserap oleh tubuh. Orang yang biasa makan sambil minum teh nanti akan terkena penyakit yang namanya anemia, kekurangan zat besi. Nah, ya, sehingga apa? Nanti dia pucat, lemah, letih, lesu, tak bersemangat. Maka jangan makan sambil minum teh. Jadi bagaimana yang bagus Pak Ustadz? Ya makan pakai minum air putih. Itu yang sehat, ya. Nah, tapi boleh minum teh kapan? Boleh, ya. Minum teh itu di saat 2 jam setelah makan, ya, atau 2 jam sebelum makan, ya. Begitu juga minum kopi, ya, ini juga bagus. Kopi dibutuhkan memang sehari-hari, tapi tidak perlu banyak-banyak. Ya, disebutkan tadi, ya, maksimal sangat itu 6 gelas, nggak boleh lebih. Nah, ada kejadian kemarin di Makassar, kebiasaan minum kopi, kalau saya tidak keliru dia minum kopi itu seharinya 15 gelas. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hari ini orang tersebut sedang dirawat di rumah sakit dengan gangguan ginjal. Jadi dia harus cuci darah. Kebanyakan kopi. Nah, kopi itu boleh minum, dan jangan minum kopi saset. Minumlah kopi murni. Alhamdulillah di Aceh ada kopi terbaik. Jadi minum aja, minum warung-warung kopi saring, kopi gayo, ya. Jangan minum yang saset-sasetan, karena saset-sasetan itu banyak racunnya, ya, banyak pengawetnya. Kemudian mitos, ada yang bilang air kemasan dalam botol lebih baik dari air keran. Faktanya air ledeng, air pam pada umumnya bersih dan tertutup. Berbeda dengan air kemasan dalam botol yang harus selalu dimonitor setiap hari. Air kemasan dalam botol kadang disimpan dalam waktu lama. Tidak ada proses pembunuhan bakteri yang bisa jadi terdapat di dalamnya. Bahaya jika mengkonsumsi air dalam kemasan botol yang dibiarkan terbuka atau terkena sinar matahari, karena bisa memicu perkembangan bakteri. Di samping itu, berbagai penelitian menegaskan air ledeng biasanya dicampuri fluorid, ya, yang mana berfungsi untuk menghindarkan orang dari berbagai masalah kesehatan dan makanan. Berbeda dengan air kemasan yang juga menjadi konsumsi anak-anak kecil, karena bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan saat memasuki usia tua. Nah, jadi sebenarnya air kemasan itu tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan itu apa? Air PDAM, ya, ataupun air sumur, atau lebih bagus lagi air dari mata air langsung, misalnya kalau dekat dengan pegunungan, ya. Nah, ya, jangan sering-sering konsumsi air kemasan, ya, kecuali memang, ya, di saat diperlukan. Nah, ini beberapa mitos dan fakta yang harus kita fahami. Nah, demikian, ya, jamaah, para ustadz, para ikhwah, dan para tulab sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini, ya, inilah yang bisa kita sampaikan dan berikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga bisa menambah wawasan kita tentang, ya, urgensi air bagi manusia, hubungan air dan manusia itu sendiri, ya. Selanjutnya insya Allah kita akan lanjut pada pekan depan dengan pembahasan manfaat air, ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.